Terima kasih ya Bapak, karena Kau telah menyertai kami sepanjang 2021 dan kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai sepanjang masa. Tapi biarlah kami menyampaikan ucapan syukur kami pada pagi hari ini untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami pimpinan, pewahyuan rema untuk segala sesuatu yang kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudaraku. Shalom semuanya. Selamat tahun baru ya. Mungkin yang tahun baru ada yang begadang, ya, ada yang mungkin mau tidur lebih awal, bangun pagi, menantikan matahari terbit untuk pertama kali di tahun 2022. Apapun kegiatan saudara, saya pastikan bahwa Tuhan selalu serta kita. Amin. Amin ya. Kalau kita sekeluarga kemarin kita pergi, karena kita dapat voucher, kita nginap, itu juga untuk mencari rema dari Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk tahun-tahun ke depan? Ya, karena pimpinan kita adalah Tuhan, bukan diri kita, bukan saya. Setuju? Amin ya. Kalau kita jadi Tuhan, kita akan jadi Tuhan yang buruk, percayalah saya. Karena kita gampang marah, lalu kita akan memakai kekuasaan kita untuk nyentil-nyentil orang dan mengubah orang jadi kodok. Oke? Nah, kita sudah melewati tahun 2001. Kita akan lihat dulu apa yang terjadi di tahun 2021, sorry ya. Tahun membangun karakter yang ilahi. Di bulan Januari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan sepanjang tahun itu juga berbagai aspek tentang godly character sudah kita pelajari. Bulan Februari kita belajar tentang sifat Tuhan yang sesungguhnya. Betapa kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, terlepas dari apa yang kita lakukan, terlepas dari apa yang kita perbuat, terlepas dari kita mengasihi Tuhan kembali atau tidak, itu Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi luar biasa, itu kabar yang sangat baik. Ya, karena kasih kita manusia kebanyakan bersyarat. Kalau dia baik sama saya akan baik sama dia, begitu kan? Tapi kalau Tuhan, kita tidak setia, kita nakal, kita jahat, Tuhan tetap mengasihi kita. Poinnya adalah bagaimana kita menghargai kasih Tuhan sehingga kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan kembali. Itulah yang kita lakukan selama di bumi ini. Karena kalau udah di surga, kita pasti mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena sudah nggak ada masalah, udah nggak ada utang, udah nggak ada penyakit, udah nggak ada macam-macam kesusahan dunia itu, kesusahan badani. Jadi mungkin kalau orang-orang yang meninggal pindah dunia ke surga itu mungkin ketawa lihat yang di bawah menangisi ya. Ini yang di bawah ini menangisi rata-rata karena merasa kehilangan. Nggak ada yang diajak berbagi susah di bumi. Karena dia sudah menikmati kebahagiaan kekal di surga. Ya. Lalu kita bulan Maret, melangkah ke bulan Maret, kita belajar tentang kesadaran akan Tuhan. Okay. Intinya sih bagaimana kita dalam setiap aspek kehidupan ini, di dalam setiap langkah-langkah kita di dunia ini, waktu kita bekerja, kita beraktivitas, kita menjadi orang tua, kita menjadi anak, kita menjadi gembala, kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pelayan Tuhan, bagaimana kita tetap sadar bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan membimbing kita, itu yang terutama. Karena tanpa pimpinan Tuhan, kita pasti akan ngaco. Pasti kita akan ngaco. Ya, coba kalau saudara bisa rajin baca firman sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, lalu coba
berikutnya tidak usah baca sama sekali, itu saudara akan merasa pusing, kacau. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan itu juga tuntunan hidup kita. Lalu kita masuk ke bulan Paskah, dan selanjutnya adalah bulan Mei. Kita menghargai Tuhan lebih daripada yang lain. Kita menaruh Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita seringkali disibukkan oleh kegiatan kita sehari-hari sehingga kita lupa berdoa, kita lupa ibadah, atau ibadah asal-asalan, ya, seperti itu. Jadi kita perlu menghargai, menghormati Tuhan sebagaimana seharusnya. Bayangkan kalau kita sendiri juga kadang-kadang kita marah, ya, kalau misalnya anak kita ngomong nggak sopan ke kita akan merasa, hei, kamu tidak menghargai papa mama ya? Kok cara ngomongnya seperti itu? Ya, bukannya kita nggak mau berkomunikasi, tetapi caranya anak ini menghargai orang tua juga berpengaruh. Jadi kita belajar bagaimana menaruh Tuhan di tempat sebagaimana mestinya, yaitu yang paling atas, bukan sisa-sisanya. Ya. Dan kemudian bulan Juni kita belajar untuk memimpin diri sendiri. Bulan Juli kita belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Agustus, giving my best, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya, terbaik dari semua hal, dari segala yang kita punyai, dari harta kita, dari waktu kita, dari apapun yang kita punyai. Kenapa? Karena semua itu berasal dari Tuhan, diberikan kepada kita, sudah sewajarnya kita juga mengembalikannya. Kemudian bulan September kita belajar satu topik yang banyak hilang dari gereja masa kini, yaitu kekudusan. Kekudusan itu adalah suatu hal yang sangat penting, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi itu seringkali kenapa kita merasa kok masalahku tidak selesai, aku berdoa kok tidak dijawab oleh Tuhan, ya. Kenapa? Karena ketidakkudusan kita sendiri yang menghalangi kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, ya. Bukannya Tuhan tidak mau bercakap-cakap dengan kita, tetapi kita sendiri yang merasa kita tidak layak untuk bercakap-cakap dengan Tuhan karena kita sendiri banyak melakukan kesalahan, karena kita sendiri banyak melakukan dosa. Oleh sebab itu kita harus belajar lagi menghargai kekudusan, memberikan segala sesuatunya untuk dimurnikan. Tindakan-tindakan kita, sikap-sikap hati kita, pemikiran kita, itu semua dimurnikan agar kita benar-benar bisa melihat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, amin. Amin. Kemudian Oktober ini adalah bulan yang buat saya secara pribadi itu sangat menyegarkan, karena kita berbicara tentang tujuan. Kalau orang kita bilangnya penggenapan tujuan Tuhan, ya. Ada orang dari seberang yang bilang takdir. Takdir itu seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah kalau kita udah ditentukan Tuhan menjadi seperti ini, ya itu sudah, kita nggak bisa lari. Tetapi yang saya katakan tentang tujuan itu adalah penggenapan. Karena apa? Kita harus bekerja sama dengan arahan-arahan Tuhan. Kalau kita belok dari tujuan Tuhan, kita akan membuat takdir kita sendiri. Tapi itu tidak sesuai dengan janji Tuhan nantinya. Ya, jadi bulan Oktober itu mengingatkan saya bahwa saya harus membuat tujuan yang lebih jelas, yang lebih spesifik, dan diaplikasikan juga di sepanjang tahun, sisa sampai tahun ini juga. Okay? Karena apa? Orang-orang dunia lebih cerdas daripada kita. Ada beberapa sini yang kerja di kantor atau pernah kerja di kantor. Pasti kalau sudah akhir tahun sudah ada review. Awal tahun sudah ada yang namanya goal setting. Perencanaan untuk tahun ke depan. Mau dapat omset berapa? Mau apa? Marketingnya seperti apa? Mau penjualan seperti apa? Ya itu semua sudah dibuatkan tujuannya masing-masing. Lalu dibagi-bagi kepada personel-personel yang
berkepentingan. Ya. Kenapa kita tidak melakukan itu untuk pekerjaan kita di dalam Tuhan, untuk kehidupan kita? Ya, karena apa? Yang Tuhan firmankan, yang Tuhan janjikan bahwa kita akan memiliki hidup yang berkelimpahan, itu tidak akan terjadi secara otomatis tanpa kerjasama kita. Nah, jadi saudaraku, nanti sepanjang tahun ini pun tujuan-tujuan ilahi itu seharusnya tetap menjadi satu dalam diri kita. Ya, jadi misalnya kalau saya ibadah, saya tahu tujuan saya untuk apa. Kalau saya berdoa, saya tahu tujuan saya untuk apa. Kalau saya komsel, saya tahu tujuan saya untuk apa. Kalau saya kerja, saya tahu tujuan saya untuk apa, sampai di mana batasnya. Ya, itu tujuan. Kemudian bulan November, kita mendekatkan diri dengan Bapa kita, intim dengan Bapa. Kita mau tahu lebih banyak segala sesuatu tentang Tuhan. Dan yang Desember, kita full merayakan Natal, kita merayakan kebaikan Kristus. Kisah-kisah Natal kita kupas lagi untuk mengingatkan kehidupan kita sepanjang tahun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sepanjang tahun 2021 karakter-karakter ilahi yang kita pelajari ini sudah menolong hidup kita, menolong hidup saya, berperan di dalam mengarahkan kehidupan saya. Itu saudara yang bisa jawab sendiri. Ya, saudara yang bisa jawab sendiri, dan itu adalah batu lompatan untuk tahun 2022 ini. Oke. Jadi setiap tahun kita perlu tahu apakah saya berada di posisi yang lebih baik daripada tahun sebelumnya ataukah tidak. Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Itu akan membuat kita berperan aktif di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berbicara sekedar, oh, aku mengalir saja hidupnya. Oke, kalau mengalir sama Tuhan tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak pernah mendengarkan Tuhan, tidak pernah mencari Tuhan, lalu kita mengalami kehidupan yang buruk, dan kita memberikan alasan, oh hidup saya mengalir aja, akhirnya jadinya begini. Mengalir bersama dunia maksudnya. Jadi kita perlu untuk mengalir bersama Tuhan. Karena kalau mengalir bersama Tuhan itu dinamis. Kadang-kadang kita disuruh ke sana, kadang-kadang kita disuruh ke situ, ya, tetapi itu semua ada tujuan dan maksudnya. Dan itu pastinya untuk kebaikan kita. Terkadang kita tidak mengerti, tetapi saat kita melakukannya, kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Awalnya mungkin kita takut, awalnya mungkin kita ragu, tetapi akhirnya selalu baik. Amin? Amin ya. Itu adalah ringkasan dari The Year of Godly Character. Nah, tahun ini, coba tolong tampilkan slide-nya. The Year of New Hope. Ada tulisannya. Ya. The Year of New Hope. Pengharapan yang baru. Saya katakan pengharapan yang baru. Kenapa? Diperbaharui pola pikirnya. Diperbaharui perspektifnya. Karena apa? Kita manusia seringkali setiap awal tahun selalu membuat yang namanya resolusi tahun baru. Betul ya? Ada yang mau lebih kurus? Ada yang mau lebih punya banyak uang? Oh, semuanya. Ya. Oke. Ada yang mau punya lebih banyak utang? Oh, nggak ada. Ya, pokoknya semua hal-hal baik yang kita inginkan kita tulis, dan itu disebut resolusi tahun baru. Tetapi saya yakinkan nanti waktu akhir bulan Januari atau mungkin belum sampai akhir bulan itu sudah lupa. Begitu ternyata saya mencanangkan untuk lebih kurus, ternyata berjalannya hari bertambah besar. Ya, itu namanya bukan resolusi, itu namanya angan-angan gitu ya. Hanya kepingin tapi nggak punya usaha serius untuk menyelesaikannya. Maka kita harus punya suatu pengharapan yang baru, cara pikir yang baru, cara bertindak yang baru. Oke, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yohanes juga berkata apa?
Segala sesuatu yang kusampaikan ini bukan sesuatu yang baru. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu dengan segenap hatimu. Itu sudah disampaikan dari zaman Musa, nggak ada yang baru kan? Tapi mungkin caranya, cara mengaplikasikannya, cara kita merenungkannya, cara kita memikirkannya, itu yang harus berubah. Jujur kan, kalau anak-anak Tuhan itu banyak yang melakukan apa yang dia mau, lalu mendoakannya, lalu tidak terjawab, dan dia berkata, Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi itu yang dia mau, dan dia doakan, dan dia katakan itu yang Tuhan arahkan. Ya, jadi kita perlu punya suatu pengharapan yang baru. Nah, kita lihat dulu. Di Yeremia 29 ayat 11. Ada yang hafal? Lupa, oke. Cara berpikir yang baru. Mundur. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah pengharapan baru kita bahwa ini akan tercapai di tahun 2022 dengan caranya Tuhan. Tentu saja bonus-bonusnya mengikuti dengan damai sejahtera, sukacita yang penuh, ya. Pasti ada penderitaan, ya pasti, tetapi sukacita itu tidak akan hilang, damai sejahtera itu tidak akan hilang. Karena apa? Kita orang yang lebih dari pemenang. Saat kita berperang, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kesedihan, tetapi kita selalu bersukacita karena kita adalah lebih dari pemenang. Ya. Nah, ini Tuhan bilang, Tuhan ini tahu, aku ini merancangkan sesuatu yang baik buat anak-anakku. Dia tahu, dia sadar, dia merancangkan dengan sengaja hal-hal baik untuk kita. Rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Oke. Untuk hari depan yang penuh harapan. Berapa banyak dari kita yang punya harapan positif saat ini? Angkat tangan. Bukan ada yang udah angkat tangan soalnya. Ini bukan pemaksaan, cuma saya tanya siapa yang punya pengharapan positif untuk tahun ini. Ya. Oke? Yang belum angkat tangan nanti bisa angkat tangan bulan-bulan berjalan. Amin. Ya, kenapa? Karena kita akan lihat ada 4 langkah untuk mengalami tahun 2022 yang gemilang. Jadi dicatat ya, kalau sekarang nggak buat catatan, nanti saya kasih linknya, saudara bisa baca catatan saya, nanti dicontek, dicatat ulang, pokoknya jangan kelewatan. Kalau sudah dikasih terus nggak dibaca, kelewatan, itu bukan salah saya. Ya. Bagaimana kita mengalami tahun 2022 yang gemilang? Yang pertama, lupakan apa yang sudah berlalu. Wahyu 21 ayat 5. Ia, ya Tuhan ya, Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi kalau Tuhan bilang, segala sesuatu kujadikan baru, itu pasti benar. Pasti tepat, maksudnya pasti terjadi. Asalkan kita bekerja sama dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Jadi maksudnya apa? Lupakan yang sudah berlalu, itu tahun 2021, tahun lalu, mungkin kita mengalami banyak kesedihan. Kita masih mengalami tahun kedua yang namanya pandemi itu kan. Ekonomi masih berantakan buat kebanyakan orang. Mungkin saya katakan 90%.
masih banyak berantakan, tambah banyak hutang. Karena apa? Tidak kerja. Bali menjerit, ribut terus cari Bapak Presiden. Bagaimana caranya membangkitkan Bali? Ya, Bali adalah yang terburuk kinerja produktivitas keuangannya. Karena apa? Mengandalkan pariwisata. Daerah lain walaupun pandemi masih plus minus plus sedikit. Ya, kenapa? Karena mereka punya usaha industri kreatif, mereka punya ekspor ke luar negeri. Indonesia secara total ekspornya meningkat dibandingkan tahun 2020. Itu masa pandemi. Tapi Bali tidak mendapatkan apapun. Kenapa? Ya itu karena kita bergantung terus kepada pariwisata. Jadi lupakan itu semua. Lupakan. Oke, hidup kita kacau 2021, kemudian kita juga kacaunya bukan karena ekonomi, tetapi karena pandemi itu sendiri ya, karena virusnya. Okay? Mari kita berbicara dari hati ke hati yang jujur ya. Ya bukan bermaksud untuk menyinggung siapapun karena kita pun juga mengalami. Seburuk-buruknya orang tua, tetapi itu tetap orang tua, dan kita kehilangan orang tua di waktu yang sangat berdekatan. Ada juga yang di sini kehilangan orang terkasih. Teman-teman kita juga iya. Pendeta GBI 400 orang yang meninggal sepanjang tahun. Jadi tahunnya berat. Ya, tahunnya berat. Secara ekonomi, secara emosional, kita ditinggalkan orang terkasih. Itu luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan, segala sesuatu adalah kujadikan baru. Dan perkataannya adalah tepat dan benar. Kalau saudara percaya rema ini pada pagi hari ini, maka 2021 forget it. Oke, itu tidak akan terlupakan memang. Itu memang tidak akan terlupakan. Tetapi kita harus melihat ke depan. Kita tidak bisa berjalan ke depan kalau kita terus menoleh ke belakang. Kita akan menjadi seperti istrinya Lot, menjadi tiang garam. Tiang garam itu diam di tempatnya, sudah tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Mau diselamatkan oleh malaikat, diselamatkan oleh Tuhan sendiri dari penghancuran Sodom dan Gomora, malah menoleh ke belakang. Oh, bagaimana ya temanku, bagaimana ya hartaku, bagaimana ya kursi kesayanganku, bagaimana ya mangkok kesayanganku. Gitu. Kita tidak bisa maju ke depan kalau kita lihat ke belakang. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Filipi 3 ayat 13. Ini ada dua bagian ya. Kita baca bagian pertama dulu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi yang pertama tadi, lupakan yang sudah berlalu. Kemudian yang kedua, keluar dari masa perkabungan. Keluar dari masa perkabungan, firman mengatakan melupakan apa yang ada di belakang. Okay? Waktu kemerdekaan, banyak yang meninggal. Pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Lalu setelah kita merdeka, kita memperingati mereka. Ada masa berkabung, turun setengah tiang. Berapa lama? Atau kita memperingati hari-hari khusus, hari pahlawan misalnya, bendera turun setengah tiang, berapa lama? 1 hari. Oke? Saya pernah berkata kepada seseorang, tentukan masa berkabungmu. Ya. Kalau kamu merasa tidak cukup 1 hari, tentukan 1 minggu, 1 bulan, jangan sampai setahun ya. Setelah itu selesai, bilang sama Tuhan,
I move on. Tidak bisa kita seperti istrinya Lot. Tidak bisa kita seperti orang-orang lain, ya. Yang sudah terjadi, ya. Bahkan saya dengar ceritanya dari Benny waktu itu. Siapa pendetanya yang terkenal tuh? Pendeta yang meninggal di Semarang, gereja besar. Pak Petrus Agung. Waktu Pak Petrus Agung meninggal, semua orang kehilangan. Bahkan orang-orang terdekatnya berusaha membangkitkan dia dari kematian. Tidak tahu saya berapa lama berdoa itu, berapa lama berpuasa. Tapi akhirnya apa? Bangkitkah dia? Tidak. Setelah menerima kenyataan itu bahwa orang itu tidak akan bangkit, berkabunglah, selesai. Setelah selesai, move on. Daud punya masalah dengan Batsyeba. Karena apa? Dengan Tuhan. Bukan dengan Batsyeba. Mazmur 51. Aku berdosa dan aku hanya berdosa terhadap-Mu, Tuhan. Kenapa? Karena harusnya dia pergi berperang. Dia malah santai-santai di atap rumahnya dan ngintip-ngintip Batsyeba mandi. Akhirnya bobok-bobok bareng dan akhirnya bayi-bayinya keluar. Setelah ditegur oleh Nabi Nathan, dia berusaha seperti Pak Petrus Agung itu, menyelamatkan anaknya yang sakit, akhirnya mati kan. Anak pertamanya dengan Batsyeba itu, anak kedua Salomo. Anak pertama dengan Batsyeba itu mati. Apa yang dia lakukan begitu anak itu mati? Lepas kain kabung, mandi, makan, udah selesai. Selama masa berkabung dia terus minta sama Tuhan. Tuhan ampuni aku sudah berdosa sama kamu. Jangan biarkan anak ini mati. Dosanya anak ini adalah dosaku, bukan anak itu. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Setelah anak itu meninggal, dia putuskan, aku keluar dari masa berkabung. Selesai. Dan dia terus menjadi raja yang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia keluar dari masa berkabung. Yang ketiga, ini ayat ini juga. Yang ketiga adalah mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jangan menghayal apa yang kita tidak punyai. Tapi tanya sama diri sendiri. Setelah ketemu, bawa itu ke Tuhan. Ya Tuhan, saya cuma punya modal suara. Saya nggak punya modal uang. Apa yang bisa saya lakukan dengan suara saya? Tuhan, saya masih punya kaki yang sehat. Apa yang bisa saya lakukan dengan kaki saya ini? Untuk menghasilkan sesuatu. Untuk kehidupan saya dan juga untuk memuliakan Tuhan. Apa yang ada di hadapanmu? Gak usah dari jauh-jauh. Lihat diri sendiri di cermin. Lihat kekuatan sendiri. Lihat apa yang kita punyai. Ya. Tuhan bisa melipat gandakan 100.000 yang di dompet kalau dipakai sesuai arahan Tuhan. Gitu. Tatap masa depan. Udah lupakan yang di belakang, berhentilah berkabung, baru kita bisa maju. Look to the future. Lihat masa depan. That is new hope. Itu adalah pengharapan yang baru. Pengharapan yang lama apa? Ya kayak tadi. Tapi jalannya ke depan. Matanya lihat ke belakang, tapi jalannya ke depan. Kalau orang Amerika bilang istilahnya, kalau kita nyetir mobil, kita mobilnya maju ke depan, tapi matanya terus lihat spionnya ke belakang. Ah ya itu cobalah. Begitu tabrakan baru dia tahu. Jadi tatap masa depan ya saudaraku. Masa depan bersama Tuhan itu cerah. Hanya karena kita belum bisa melihatnya, hanya karena kita tidak merasakannya, bukan berarti itu tidak ada.
Iman itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Ya, dunia roh itu ada aromanya. Jadi kalau iman kita teguh, kuat, kokoh dalam Tuhan, itu kayak Tuhan itu membaui muffin yang enak setiap hari. Wah, ini muffin buatan anak. Ini imannya seperti muffin baunya. Aku jadi lapar, kepingin ketemu dia, kepingin memenuhi permintaannya. Itu namanya iman. Ya, jangan berpikir uang itu adalah yang terpenting di dunia. Kenapa? Yang terpenting di dunia bukan uang. Kalau secara fisik tidak kelihatan, kita perlu. Ya, kalau kita sudah tidak bisa produksi sendiri, kita harus bayar mahal. Ya, lebih dari kesehatan. Oksigen. Ya, oksigen itu gratis, tapi kita sering meremehkannya. Kita masukin CO2 malah. CO2 ini dilarang, kita ganti yang elektrik. Sama aja sih, cuma itu pakai listrik aja kali ya, pakai teknologi. Baunya nempel, tak karu-karuan. Jadi saya serba salah kalau ketemu perokok itu. Kenapa? Tuhan bilang jangan membenci sesama. Saya harus ngingetin diri sendiri. Aku gak benci perokok ini, tapi aku benci rokoknya. Ngingetin diri sendiri dan benci asapnya gitu. Itu saudaraku. Kita lihat masa depan. Kalau kita punya oksigen, kita tidak hargai, kita rusak badan kita, nanti pas di rumah sakit, oke, langsung ditolong cop, waktu bayar kehilangan oksigen lagi, habis. Langsung sakit jantung. Kenapa? Tagihannya luar biasa. Nggak di cover BPJS, tambah lagi sesak nafas, tambah oksigen lagi. Akhirnya ya udah pulang. Kenapa? Karena kita tidak menghargai. Yang terpenting di dunia ini pun Tuhan sudah tunjukkan itu sesuatu yang tidak kelihatan. Oksigen kan. Jadi yang penting buat kita di dunia roh adalah iman. Tidak kelihatan, tapi menyenangkan hati Tuhan dan membawa kita kepada the new hope, harapan yang baru itu. Tatap masa depan dengan iman. Amin. Amin ya. Waktu kita pergi ke Amat, ya, ada masalah biasa. Kalau namanya teknologi itu sudah nyetel arah pakai Google Map. Salah belok terus kan dia tidak ngomong, Bang. Google Map kan tidak pernah ngomong. Kamu salah belok. Enggak, kan dia akan terus saja. Dia bikin rute baru kan. Terus dia akan bilang 300 meter ke depan belok kiri, 300 meter ke depan balik belakang, balik kanan gitu. Tapi tahu-tahunya tiba-tiba saya udah di atas gunung. Bilang jalannya ini kampung banget udah gitu. Pinggir-pinggiran langsung jurang gitu. Itu karena apa? Google Map-nya tidak ngomong. Kamu salah jalan. Ya tapi akhirnya kita nyampe juga kan. Jadi saya bilang kita pakai Google Map harus pakai iman. Pasti nyampe. Tapi kalau nggak mau masalah, lebih baik kita kenali jalan itu sendiri. Atau tanya orang lokal. Old school, cara lama. Ya kan? Pak, gimana cara ke Amat Pak? Gitu. Lewat kota. Jadi tatap masa depan, kita mengarahkan diri kepada yang di hadapan kita, lupakan masa lalu, berhenti berkabung dan move on. Ya. Yang keempat, yang terakhir, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini akan kita bahas lebih banyak lagi minggu depan. Tapi yang saya mau katakan yang poin keempat ini adalah taat kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Ya. Jadi
Jadi ada 4 hal. Yang pertama, lupakan masa lalu. Keluar dari masa berkabung, move on. Dan taat pada Tuhan. Mari kita renungkan keempat langkah ini. Supaya kita benar-benar mengalami tahun 2022 yang gilang gemilang. Bukan hanya dari segi keuangan, tetapi dari segi kesehatan, segi pemikiran kita juga lebih baik, wawasan kita bertambah, pelayanan kita juga meningkat mungkin. Ya, dan kondisi keluarga kita semakin harmonis. Apapun itu, kita butuh Tuhan. Renungkan, dan yang saya katakan new hope itu adalah bukan semoga. Ada yang bisa bahasa Arab? Itu bahasa Arabnya insya Allah. Gimana cara ngomongnya? Insya Allah, gitu ya. Kan harus benar mengucapannya. Kalau udah nanti kelihatan bukan orang Arab. Insya Allah. Kalau saya bilang insya Allah, wah itu berarti orang luar negeri, bukan orang Arab kan. Jadi kalau insya Allah itu semoga itu bisa iya, bisa tidak. Ya. Maka saya katakan new hope itu adalah kita harus mengejarnya, menantikannya dengan yang namanya penuh antisipasi. Antisipasi itu artinya itu pasti terjadi. Bahasa Ibraninya adalah yes and amen. Ya itu dah. Kalau saya belajar bahasa beberapa, jadi kata ya dan amin. Itu bahasa Indonesianya. Ya dan amin, tidak ada semoga. Kalau Tuhan bilang apa yang kukatakan kepadamu adalah tepat dan benar, itu berarti iya dan amin. Oke? Jadi kita mengartikannya dengan antisipasi, sama kayak orang mau melahirkan, hamil, itu ada antisipasi. Waduh, nanti anaknya lucu enggak seperti aku ya, atau gendut kayak bapaknya, atau nyebelin kayak kakaknya, kayak adiknya gitu kan. Nggak bisa adiknya, karena bayi kan. Pasti dia jadi yang paling kecil. Seperti itu, antisipasi. Kita tahu, di balik perut yang besar itu, suatu saat kalau perut itu kempes, pasti ada keluar sesuatu, namanya bayi. Gitu. Jadi kita ini akan mempersiapkan rahim rohani kita. Itu namanya new hope. Itu namanya antisipasi bahwa sesuatu yang besar akan dilahirkan oleh Tuhan melalui kita, untuk kita. Amin. Melalui kuasa Roh Kudus. Nanti kita akan bahas minggu depan segala sesuatu tentang pengharapan, mengapanya, apanya, dan aktivasinya. Aktivasi pengharapan. Saudaraku, makanya ada doa yang berkuasa, ada doa yang biasa-biasa, ada doa yang dihafal. Kalau doanya berkuasa, berarti sudah ada pengaktifan, berarti sudah ada urapannya. Ya. Kita bisa rasa, kita bisa tahu nanti. Maka jadi nantikan bagian kedua di minggu yang kedua. Kalau datang terlambat, silakan ambil minum sendiri dan duduk dengarkan dengan baik. Ya, oke itu. Jadi 4 langkah untuk menuju 2022 yang gilang gemilang ya. Tuhan sudah. Mari kita penuhi janjinya tadi, Yeremia 29 ayat 11. Kita diberikan Tuhan masa depan yang penuh pengharapan. Itu ada suatu harapan yang pasti, harapan yang nyata. Sama seperti iman itu bisa dibuktikan. Iman itu bisa dibuktikan dengan tindakan kita. Bukan hanya perkataan, tetapi tindakan. Ya. Lupakan yang sudah berlalu, keluar dari masa perkabungan, tatap masa depan, dan tetaplah taat kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita.
Kita akan nantikan minggu depan bagaimana pengharapan itu diaktifkan dalam diri kita. Dan itu adalah bagian saudara-saudara, bukan bagiannya Tuhan. Ya, Tuhan mengaktifkan dari surga, ya, tapi untuk aktivasi di bumi ada operatornya, yaitu kita sendiri, anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, bersamamu kami bisa melewati semua hal. Kami telah melewati 2021 dan kami melangkah masuk ke 2022 bersama dengan Engkau selalu. Dan kami akan lebih baik lagi, kami akan lebih taat lagi, bukan karena sekedar pengharapan yang di awang-awang, tetapi pengharapan yang baru, pengharapan di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Biarlah firman Tuhan, benih yang sudah ditaburkan pagi hari ini berakar kuat di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dan pada waktunya itu akan bertumbuh, bertunas, berdaun, dan berbuah. Dan saat dia berbuah, maka dia akan terus berbuah. Tidak akan pernah kering dan layu lagi. Terima kasih ya Bapak. Kami mengandalkan Roh Kudus untuk mengingatkan kami akan segala hal, untuk menegur kami, mengarahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kuat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.